Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sehat dan salam sejahtera selalu untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul materi atau makalah kami akuntansi pembiayaan masyarakat. Saya atas nama Domingus Yosef Temono dan teman saya Melki Rora. Kami akan mempresentasikan makalah kami dengan topik atau judul akuntansi pembiayaan masyarakat. Baik, dalam pembahasan kali ini kami akan membahas terkait dengan pengertian pembiayaan, pengertian masyarakat, jenis-jenis masyarakat, dan manajemen risiko daripada pembiayaan masyarakat. Langsung saja kami ke topik pembahasannya. Pembiayaan berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata creder yang berarti percaya. Oleh karena itu, dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau oleh badan usaha berdasarkan kepercayaan. Jadi secara bahasa, pembiayaan berasal dari kata biaya, yaitu uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau mendirikan sesuatu. Pembiayaan dapat juga diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dalam bentuk lembaga. Pengertian pembiayaan dapat pula diartikan oleh berbagai penulis atau berbagai pemateri. Yang pertama, menurut Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah dan Teori ke Praktek. Menurut M. Syafi'i Antonio, dia menjelaskan bahwa pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berikut pula dari ahli Faisal Rifai and Arifin dalam bukunya yang berjudul Islamic Banking, yang mendefinisikan pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah, pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Selanjutnya kami akan memberikan penjelasan terkait pengertian masyarakat. Masyarakat adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra masyarakat untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Jadi masyarakat adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk memberikan suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana baik berupa amal maupun ekspektasi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko
akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama. Untuk pembahasan terkait pengertian pembiayaan dan musyarakah, dengan ini kami dapat memberikan suatu skema atau definisi bahwa musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil, atau dalam ilmu agama Islam menjelaskan bahwa syirkah, di mana bank menempatkan dan sebagai modal untuk usaha nasabahnya, dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Dengan skema musyarakah, kita dapat memanfaatkan pembiayaan ini untuk investasi atau modal kerja jangka pendek maupun jangka panjang dengan fleksibilitas pembayaran. Jadi fasilitas pembiayaan ini dapat digunakan untuk membiayai suatu proyek maupun membiayai kebutuhan pengadaan barang investasi atau modal kerja usaha. Jadi dalam skema pembiayaan ini adapun benefit, keuntungan atau masukan bagi kita, itu yang pertama pembiayaan sesuai kebutuhan, yang kedua pembayaran angsurannya fleksibel, dan yang ketiga biayanya secara kompetitif. Baik, kami akan menjelaskan sedikit terperinci terkait dengan maksud pembiayaan sesuai kebutuhan. Artinya dapat digunakan untuk kebutuhan modal usaha antara lain, atau pembiayaan sesuai kebutuhan maksudnya bahwa kebutuhan modal usaha itu dilakukan kerjasama antara mitra dengan bank syariah, antara lain berupa tanah dan bangunan, mesin pabrik atau industri, bahan baku usaha, dan kebutuhan operasional lainnya. Sedangkan keuntungan lainnya adalah pembayaran angsurannya secara fleksibel, artinya dapat dilakukan per bulan atau sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati bersama. Fleksibilitas memilih untuk dibayarkan secara proporsional maupun disesuaikan dengan arus kas, atau bisa kita kenal dengan cash flow dalam bisnis kita. Sedangkan keuntungan lain adalah biayanya kompetitif. Kompetitif maksudnya menawarkan biaya yang kompetitif untuk mendukung perkembangan bisnis kita. Baik, sedikit penjelasan terkait dengan pengertian pembiayaan serta pengertian musyarakah, dan juga benefit, dampak, masukan atau keuntungan-keuntungan. Selanjutnya teman saya Melkior Wara akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan jenis-jenis musyarakah dan manajemen risiko daripada bank syariah. Untuk waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan bagian C, yaitu jenis-jenis musyarakah. Musyarakah ada dua jenis, yaitu musyarakah kepemilikan dan musyarakah akad atau kontrak. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Musyarakah tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Masuk ke bagian D, yaitu manajemen risiko. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan atau antisipat.
maupun yang tidak dapat diperkirakan, yang dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Itulah yang disebut manajemen risiko. Manajemen risiko bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Pada bank syariah, jenis-jenis risiko yang khas dan tidak memiliki bank konvensional sangat diutamakan. Secara garis besar, berbedanya hanyalah aspek yang dinilai. Secara garis besar, jenis-jenis risiko perbankan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama ada risiko kredit. Menurut yang dikemukakan oleh Silvanita pada tahun 2019, risiko kredit adalah risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran bunga dan pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjaman sama sekali. Kedua, ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas terjadi karena adanya penarikan dana yang serentak atau cukup besar di luar perhitungan bank yang dapat mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan. Ketiga, ada risiko ekonomi. Kondisi perekonomian global maupun daerah yang secara langsung akan mempengaruhi siklus usaha perbankan dalam perkreditan dan penghimpunan dana dari nasabah. Keempat, ada risiko perubahan kebijakan pemerintah. Risiko ini akibat kebijakan pemerintah pada bidang fiskal, moneter, dan perbankan yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perkembangan ekonomi negara. Yang kelima, ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini juga dapat terjadi karena kesalahan manajemen. Keenam, ada risiko persaingan. Apabila bank syariah tidak mampu mengantisipasi persaingan, maka akan mengakibatkan menurunnya pangsa pasar yang telah dimiliki sehingga akan mengurangi pendapatan bank. Termasuk ada risiko fluktuasi. Sebagai bank devisa, bank mempunyai transaksi mata uang asing. Sedangkan nilai harga dapat naik dan turun dikarenakan beberapa faktor. Kesalahan dalam memprediksi naik turun dan ketidaktetapan harga nilai tukar mata uang asing akan mengakibatkan kerugian pada bank. Kedelapan, ada risiko ketidakcukupan modal. Di sini apabila terjadi peningkatan aktiva risiko dan pembelian aktiva tetap, maka akan mengurangi produktivitas aktiva. Hal ini dapat mempengaruhi laba bank yang merupakan modal sendiri. Apabila ketentuan rasio kecukupan modal tidak memenuhi, maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Yang sembilan, ada risiko teknologi. Di sini keterlambatan mengantisipasi kemajuan teknologi dapat mengurangi kemampuan bank untuk bersaing dalam pelayanan kepada nasabah. Tetapi penggunaan teknologi sangat rentan terhadap kejahatan terhadap perbankan apabila tidak didukung dengan sistem pengamanan yang baik. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat kepada perbankan, yaitu pertama, ada
meningkatkan stakeholder value. B. Ada memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di mana datang. Meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis, yaitu didasarkan atas ketersediaan informasi. Bagian D. Digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank. E. Digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha bank yang relatif kompleks, menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka peningkatan daya saing bank. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan materi kami atau tugas makalah kami terkait akuntansi pembiayaan masyarakat. Selebihnya kami haturkan limpah terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah dan juga dukungan teman-teman semua, teman-teman kelas B akuntansi, dan teriring salam saya dan Pak Melki untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang terdapat atau melalui penyajian kami yang tidak berkenan pada teman-teman maupun terutama Ibu dosen pengampu. Terima kasih banyak, salam sehat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.